10 hari terakhir kemarin, sejumlah orang yang mengatasnamakan Ormas Islam menteror Kapolres Bantul dan Komandan Kodim Bantul, serta pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Mereka minta difasilitasi untuk apa yang mereka sebut dengan tabayun kepada Gus Fuad Pleret. Alasan mereka minta difasilitasi untuk tabayun dengan Gus Fuad Pleret karena mereka yang sebelumnya telah memframing dan memfitnah Gus Fuad Pleret sebagai keturunan tokoh PKI, dan juga karena pernyataan Gus Fuad Pleret yang menolak pencalonan kepahlawanan Sis Al-Jufri dari Palu. Sebagaimana biasanya, kelompok-kelompok ini selalu menteror pemerintah daerah dan minta didampingi aparat di dalam gerakan mereka untuk mempersekusi dan menteror psikologis target yang mereka kehendaki. Mengapa demikian? Karena mereka sesungguhnya adalah para pengecut di dalam kasus upaya persekusi dan teror psikologis kepada Gus Fuad Pleret dan pondok pesantrennya. Sebagai contoh, mereka tidak akan berani mendatangi pondok pesantren Gus Fuad Pleret tanpa didampingi aparat. Mereka tahu bahwa santri-santri Gus Fuad Pleret dan juga keluarga besar Gus Fuad Pleret di Yogyakarta itu begitu kuat dan, dalam tanda petik, begitu tegas di dalam menyikapi urusan-urusan kebangsaan. Oleh karena itu, modus operandi mereka adalah memperalat aparat, baik TNI maupun Polri, dengan alasan untuk memfasilitasi adanya tabayun yang sesungguhnya hanyalah kedok dari upaya dan cara mereka untuk mempersekusi dan menteror mental target yang diinginkan. Untung saja bahwa 2 tahun yang lalu, pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah Kabupaten Bantul, Polres Bantul, serta Kodim Bantul, sudah punya pengalaman yang terkait dengan hal tersebut, khususnya yang terkait dengan Gus Fuad Pleret. Sebagaimana kita ketahui, 2 tahun lalu terjadi upaya persekusi terhadap Gus Fuad Pleret di pondok beliau. Di pondok pesantren beliau waktu itu sedang ada tamu, sedang ada sekumpulan anggota TNI Polri yang bersilaturahim di tempat tersebut. Setelah itu, kelompok yang selalu mengatasnamakan Ormas Islam itu bermain drama. Mereka membuat playing victim, dan seterusnya. Kembali kepada peristiwa baru-baru ini, puncak dari acara yang mereka targetkan, yaitu apa yang mereka sebut upaya untuk tabayun. Akhirnya, pada hari Minggu kemarin, tanggal 13 April 2025, mereka ekspresikan dengan menggelar demonstrasi yang intinya mereka memainkan fitnah dan framing tentang Gus Fuad Pleret terkait dengan PKI dan yang sejenisnya. Yang lucu, setelah mereka koar-koar akan mendatangkan ratusan, bahkan ribuan massa. Ternyata, pada hari Minggu siang kemarin, sebagaimana terpantau di video-video yang beredar, ternyata jumlah mereka hanya kira-kira 20-30 orang saja. Dan sumber yang bisa kami percaya menyampaikan bahwa demo ini digerakkan oleh salah seorang tokoh yang memang terbiasa mendapatkan request untuk melakukan aksi demonstrasi. Nama orang tersebut, inisialnya adalah WJT. WJT ini sendiri terkenal sebagai orang yang bisa diberi request atau pesanan untuk aktivitas demo dengan topik-topik tertentu, dengan tema-tema tertentu, tentu saja dengan bayaran tertentu. Cermin dari apa yang terjadi di Pleret, Bantul kemarin. Terkait dengan demonstrasi terhadap Gus Fuad Pleret, bisa kita tarik kesimpulan bahwa demo-demo yang membela Habib Ba'alwi, demo-demo yang membela upaya pemahlawanan Sis Al-Jufri, bisa disimpulkan bahwa itu adalah demo-demo atas request atau bayaran dari kelompok para Habib Ba'alwi. Masyarakat tentu saja sudah cerdas memahami hal tersebut. Kembali kepada kasus demonstrasi terhadap Gus Fuad Pleret, yang mereka lupakan adalah bahwa Gus Fuad Pleret, tanpa mereka ketahui, lahir dan dibesarkan dari sebuah keluarga besar yang melahirkan banyak ulama besar di Jogja dan Jawa Tengah khususnya, dan di Indonesia pada umumnya. Sebagaimana kita ketahui, Gus Fuad Pleret adalah keturunan dari Syekhul Akbar Kiai Haji Abdur Rauf, seorang wali kutub pada zamannya, kira-kira 1,5 abad lalu, yang dikenal sebagai mursyid mutlak tarekat Syatoriyah. Kakek canggah Gus Fuad tersebut, yaitu Syekh Abdur Rauf, memiliki santri yang tersebar bukan hanya di Indonesia, melainkan sampai ke kawasan Asia Tenggara. Yang berikutnya, dari garis ibunda Gus Fuad Pleret, tersambung kepada Kiai Haji Khalilullah, salah seorang sekretaris dari Kiai Saleh Darat Semarang, dan juga sekretaris dari ulama-ulama Banten, khususnya yang ada di Makkatul Mukarramah. Sebagaimana diketahui, Kiai Khalilullah asli Wonokromo, Bantul, Yogyakarta. Pada masa mudanya, banyak menghabiskan waktu di kawasan di Makkatul Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Sebagai anak muda, beliau terlibat sebagai khatib atau sebagai penulis dari ulama-ulama Nusantara yang tinggal di 2 kota suci bagi umat Islam itu, di dalam menuliskan risalah-risalah dan kitab-kitab yang terkait dengan agama Islam. Dari garis kakek dari ibunda Gus Fuad Pleret, yaitu Kiai Sangidu, Gus Fuad Pleret tersambung sampai kepada Kiai Nur Iman Melangi, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Kiai Nur Iman atau Raden Sandio, sebagaimana diketahui, adalah terah dari Kesultanan Yogyakarta, terah dari Kerajaan Islam Mataram Jawa. Tidak mengherankan apabila sekarang Gus Fuad Pleret itu secara rutin menyelenggarakan haul untuk Sunan Amangkurat yang dimakamkan di kota Tegal. Fakta-fakta keluarga besar Gus Fuad Pleret ini, yang oleh para oknum tukang demo bayaran luput dari perhatian. Untung saja bahwa keluarga Gus Fuad Pleret yang ada di Yogyakarta terlambat mengetahui terjadinya fitnah terhadap Gus Fuad Pleret. Sungguh sangat mungkin apabila fitnah yang dilancarkan terhadap Gus Fuad Pleret tersebut, yang terkait dengan PKI, yang terkait dengan nenek beliau yang bernama Nyai Hajah Warsinah, binti Kiai Khalilullah Wono
Wonokromo Pleret, Bantul, itu terdengar oleh keluarga besar Gus Fuad Pleret, maka kemungkinan terjadinya keributan yang lebih besar hampir pasti terjadi. Dan yang luput dari perhatian orang-orang bayaran dari para Habib Pak Alwi itu adalah adanya fakta bahwa kiai-kiai besar, baik yang sudah meninggal maupun yang hari ini masih hidup, di kawasan Yogyakarta, di kawasan Jawa Tengah, dan di beberapa kota lainnya di Jawa, itu semua adalah keluarga besar dari Gus Fuad Pleret. Marilah kita belajar dari semua peristiwa. Marilah kita senantiasa menjaga Pancasila. Marilah kita senantiasa menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika adalah ruh NKRI. Tanpa Bhinneka Tunggal Ika dan tanpa Pancasila, NKRI sudah pasti bubar. Oleh karena itu, mari terus suarakan perlawanan kita terhadap kelompok orang yang berusaha mengganti ideologi bangsa, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, dengan seperti contohnya, mereka mengajukan konsep khilafah Islamiyah versi mereka, bukan khilafah Islamiyah versi yang sesungguhnya. Karena Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika adalah tafsir terbaik mengenai Islam, mengenai khilafah Islam, mengenai ajaran Islam, mengenai akhlakul karimah Islam. Mari kita menjaga hidup bersama. Mari kita menjaga kebinekaan yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Indonesia. Salam Pancasila, merdeka, tetap semangat. Dan untuk Gus Fuad Pleret dan teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang gigih membela Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, semoga diberikan kesehatan, semangat, kegembiraan, umur panjang, rezeki yang melimpah, sehingga bisa melaksanakan perjuangan dengan maksimal. Dan begitu juga untuk seluruh netizen yang mendukung mereka. Salam untuk Gus Fuad Pleret, salam untuk Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, salam untuk Gus Abbas Buntet, dan sahabat-sahabat yang lainnya, termasuk Dr. Sugeng Sugiarto dan Profesor Menachem Ali. Salam Pancasila, salam Pancasila, salam Pancasila, merdeka.